Saya sekarang berada di lokasi dulu kejadian penangkapan saya yang kedua. Ini adalah ATM, saya ngambil uang dini hari, pagi. Ini dulu ATM. Akhirnya dibongkar ketika dimintain keterangan gitu sama polisi, akhirnya dibongkar. Ini saya ketangkap di sini. Saya lari. Barang buktinya ada di depan. Barang bukti depan jalan sana, jadi saya pas keluar ngambil uang langsung dari depan sana ada polisi. Saya nggak tahu baju hitam-hitam, dua orang dan dari sini bawa besi, saya pikir senjata pedang. Saya lari karena saya baru keluar organisasi. Mari kita simak kisahnya lagi. Terus ketika dibawa saya digiring ke rumah dan digeledah di rumah saya, jangankan korek api, pipet saja nggak ada, apalagi bong. Dan disinilah video istri saya teriak-teriak. Dan saya pun teriak mengatakan, apa salah saya, kenapa saya dizolimi seperti ini. Saya akan kupas lebih dalam apa yang terjadi di dalam penjara dan bagaimana akhirnya saya mendapatkan suatu pemikiran tentang apa yang terjadi terhadap diri saya. Nah, setelah melihat videonya, jadi bisa tahu, jangankan korek, bong, pipet saya nggak ada di rumah saya. Ketika orang rumah saya dari tempat penangkapan itu jaraknya cuma berapa meter. Dan ketika itu saya bersama orang saya yang jaga rumah. Saya narik uang, saya keluar, ternyata dari samping udah ada yang bawa. Saya lihat pedang, kelebat mengejar, dari depan, weh gitu, bagian hitam-hitam. Saya lari, kenapa? Karena saya baru keluar dari organisasi. Saya baru 3 harinya mengumumkan keluar saya dari organisasi. Saya tahu saya ditarget, ada informasi-informasi mengatakan saya ada target ini, target ini. Saya wajib hati-hati dan waspada terhadap diri saya. Jika dia membunyikan tembakan, dar polisi, saya berhenti, saya balikin. Dibilang ada narkoba. Saya ngelak, di mana narkoba? Siapa di sana? Di mana pinggir jalan ada narkoba? Dan ketika dibawa rumah digeledah seperti itu, orang saya pun akhirnya dibawa ke Polresta, kita dibawa ke Polresta. Dan saya dibawa di Polresta itu tangan dan kaki diborgol, pakai ranting ke bawah. Ini periksa pun saya dirantai sampai di bawah. Dan ketika saya di penjara, ditahan, saya dipisahkan. Saya dipisahkan dengan tahanan narkoba yang lain. Saya dibuat sendiri. Dan saya pun masih terborgol sampai ke kaki. Saya mantan karena saya kan sudah keluar dari Laskar Mandiri organisasi saya takut nyawa saya terancam. Berapa orang lagi kita bang? 3 orang. Lebih serem lagi, bisa dilihat borgolnya sampai ke tangan kaki. Barang yang ditemukan berapa? Kiloan? Bukan. Bukan juga. Barang yang dinyatakan milik saya adalah 0,8. Tapi dirantai saya kaki tangan sampai ke bawah dan saya tidur pun terlantai sampai ke bawah. Rantai yang ini mengikat ke bawah, lebih sulit lagi untuk saya berdiri, tidak bisa tegak karena harus begini posisi saya berdiri. Itu saya jalani 3 hari 4 hari saya mengalami proses itu. Ada juga videonya, simak videonya ketika saya jalan di borgol di lantai karena saya mau ditampilkan di media. Akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena saya bilang saya akan sampaikan apa yang terjadi pada diri saya dan dengarkan. Ketika di polisi pun saya dibawa, saya merasa saya dizolimi. Saya merasa ada permainan yang membuat saya ini masuk penjara. Dan saya merasa saya ada yang menjebak saya ketika saya masuk penjara. Karena saya membawa sembako, rencana saya pagi, saya nggak pernah keluar rumah. Tanggal 15 dini hari saya rencana pagi. Mungkin informasi saya pergi, Pak Kepala Desa, Pak klien saya di sini bersaksi, ini boleh saksi. Di mobil saya itu ada sembako memang. Dan ada banyak orang, masih orang-orang organisasi ikut sama saya di rumah di sini. Rame tahu saya mau keluar dini hari, saya nggak tahu, tanda kutip. Tapi saya tahan untuk saya terus bawa dalam semangat saya. Saya hanya berpikir, saya sekarang mungkin saya habis. Sekarang mungkin saya dibuat tamat riwayat. Tapi saya berpikir punya Tuhan. Di mana tak salah saya. Akhirnya ketika di penjara, banyak yang saya ketahui ternyata.
saya dibuat kencingnya menjadi positif karena kencing memang diperiksa di situ. Ternyata di dalam penjara bagi teman-teman saya, orang-orang saya, siapapun orang yang saya kenal maupun tidak kenal, jangan pernah berani makan narkoba. Kenapa? Karena ketika ditangkap setiap hari memakai, kencingnya pasti akan menjadi negatif. Ketika berubah menjadi positif, ada biaya besar yang harus dilakukan. Mendapatkan pasal walaupun barangnya 0, di bawah 1 gram harus ada pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh keluarga. Kasihan, miris saya melihat hukum itu. Saya beberapa kali debat dengan penyidik. Yang ini oknum, saya bilang, ini oknum, bukan institusi. Oknum yang memanfaatkan kondisi dan situasi orang lagi sakit. Banyak yang saya perdebatkan di sana dengan polisian. Ketika saya melihat banyak orang yang kencingnya setiap hari pakai dibuat negatif, ketika harus menjadi positif dia harus melakukan sesuatu, bayar lah. Nilainya juga nggak tanggung-tanggung, bayar besar. Jadi jangan pernah makan narkoba. Hukumnya berat, uangnya besar. Itu, dan ketika saya juga di dalam baru saya tahu saya rencana menuntut KPU. Ini ada surat pengeluaran KPU, pemberitahuan KPU lebih jelasnya. KPU menjelaskan bahwa calon DPD RI nomor 32 pada lembar 2 halaman 1 menyatakan untuk semuanya tidak ada. Tidak ada. Ini lembar tidak ada katanya. Hampir di semua TPS buktinya, hampir semua TPS. Nah ini seperti ini dilakukan oleh KPU. Nomor 32 saya nggak ada nama. Nomor 32 tidak ada namanya, ini nama saya. Nah, ketika di sini ada yang banyak, saya punya bukti 19 rendang. Dan saya dapat hasil paling banyak nomor 32 dibandingkan yang lain. Ternyata di sini TPS rendang ini 32 ini kosong. Saya jadi nggak ada hasil. Dan ada beberapa kabupaten, ada beberapa TPS yang sudah nelpon menyatakan protes. Pak, ini hilang. Saya waktu itu juga mau menuntut KPU. Karena dari KPU sendiri menyatakan tanggal 22 Mei boleh melakukan tuntutan. Wartawan ada saksi di sini ketika itu. Saya bisa menunggu tanggal 22 Mei melakukan protes terhadap KPU. Bukti keseriusan saya maju ke DPD RI. Saya membuat kartu ini, saya berikan kepada semua orang royalis saya yang berjuang. Ketika itu mempunyai ciri. Ini masih ada. Saya buat kartu Ksatria Kris member card 32. Ketika saya menang, dia mempunyai kartu-kartu begini yang mempunyai akses langsung kepada saya. Saya juga membuat gelas Ksatria Kris Bali. Nah, ini Ksatria Kris Bali nomor 32 dan membuat baliho-baliho di mana-mana. Baliho saya besar. Akhirnya perjuangan saya memang ingin betul-betul berjuang, bukan hanya berjuang sekedar, tapi ya beginilah. Karena saya tidak penguasa dan saya tidak memiliki apa-apa. Politik pun bermain. Jadi inilah kekejaman politik sebenarnya. Seperti orang bilang politik itu kejam, ternyata benar. Tapi saya tidak gentar ketika saya disakiti, dihukum seperti itu. Orang saya pengayah Betari, saya merasa saya berjuang atas nama tidak Betari untuk ayah dan abadi. Dihukum lagi, saya berdoa. Disitulah saya dapatkan anugerah penjara yang kedua. Jadi saya merasa terima kasih kepada yang telah memberikan hukuman kepada saya. Biarkan Tuhan yang memberikan hukuman kalau memang itu pantas untuk diberikan hukuman kepada orang-orang yang memang menjebak saya. Saya ikhlasin. Saya nggak berani menuntut apapun. Saya serahkan kepada Tuhan untuk memberikan hukuman Tuhan. Apa Tuhan berikan, lihat saja. Tidak sekarang dia akan menderita, suatu saat dia pasti akan menderita akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu ada. Ketika selalu melakukan jebakan, selalu melakukan perbuatan yang tidak benar, bermain curang. Sekarang kamu boleh kaya. Lihat menteri-menteri, dia bisa korupsi. Saat itu dia senang, tapi harinya dia masuk bui, kena karma atas perbuatannya. Yang lain mungkin belum. Suatu saat, mungkin pas tua nanti dia stroke. Dia akan mengalami stroke dan dia tergeletak di tempat tidur dan mengalami proses yang lama. Itu hukuman karma atas perbuatan nyakiti orang. Sekarang bisa happy, kamu masih kuat, masih gagah perkasa, mempunyai jabatan tinggi. Tetapi nanti pasti akan terjadi hukuman Tuhan, yaitu penderitaan yang lebih menderita dibandingkan orang yang sudah kau buat menderita. Kesakitan segala macam. Proses hukum yang tidak adil
di tanah Bali sangat luar biasa saya rasakan untuk urusan politik, sampai harus dibui karena urusan yang membuat saya menjadi proses. Disitulah saya belajar lagi dan belajar lagi untuk mengerti arti hidup. Karena hidup ini tidak bisa kadang-kadang kita yakinkan apa yang terjadi. Kita sudah jalan benar, ada orang yang berbuat jahat atau menjahati kita. Kita tidak tahu, tapi yakinlah. Siapapun saya tahu juga ada orang yang menjahati saya dalam kasus narkoba itu. Tapi saya serahkan kembali sama yang kuasa. Buktinya hari ini saya masih sehat, masih segar bugar, dan saya no narkoba. Saya di dalam ada tradisi segala macam, saya ikuti. Saya tidak mau melawan arus, saya tidak mau bohong. Di dalam ada tradisi yang harus saya ikuti. Ketika saya dibilang tanda kutip akan membuat hancur narkoba, akan menggulingkan para bandar-bandar yang ada di dalam, saya berpikir saya nggak mau mengganggu urusan makan orang. Biarkan urusan makan orang sama Tuhan. Saya hanya berpesan kepada yang di luar, jangan sampai ketangkap, karena hukum narkoba itu berat sekali dan mengeluarkan uang besar. Kasihan anak istri dan keluarga kita kalau sampai terkena urusan narkoba. Apalagi sampai kena 2 kali, 3 kali, hukumannya tidak bisa ditawar lagi. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin akan terjadi. Jadi buatlah diri Anda tetap yakin dan sehat tanpa harus memikirkan narkoba. Dan saya terima hukuman ini dengan keikhlasan. Walaupun saya merasakan begitu sakit diperlakukan di tanah kelahiran saya, di tanah tempat hidup saya. Kalau saya penjahat, saya gembong sama pihak kelas kakap, saya diperlakukan begitu, mungkin saya terima. Tapi saya lebih banyak berbuat untuk kebaikan dan membantu orang, tapi saya diperlakukan di tempat kelahiran saya tidak manusiawi. Saya ikhlaskan. Semoga apa yang menjadi pelajaran hidup saya bisa berbagi untuk sharing motivasi kepada saudara-saudara saya di Bali dan seluruh Indonesia. Apapun yang terjadi hukuman pada dirimu, yakinlah hukuman itu akan berhenti dan kamu pun akan kembali bersama Tuhan. Tetapi ingat, jangan sampai salah mengulangi yang kedua kali. Cukup proses hukum itu sekali terjadi. Ketika terjadi lagi, biarkan Tuhan. Ketika kita jalan benar, jalan dharma, Tuhan akan melindungi. Saya yakin ketika saya membawa kebenaran, saya ingin Tuhan yang selalu sekarang menuntun saya. Setiap langkah kaki saya, setiap ucapan saya, dalam tuntunan Tuhan. Mari. Ketika saya ditampilkan di televisi, akhirnya nggak jadi. Makanya ada video saya yang jalan kaki di lantai dan di bawah. Karena saya mau dirilis. Akhirnya saya nggak jadi dirilis. Kenapa? Karena saya bilang, saya akan cerita kebenaran. Apa yang terjadi pada saya. Di mana letak saya memesan barang. Handphone saya disita. Ketika di pengadilan, ditanya sama Pak Hakim, ada buktinya? Tidak ada. Bukti pesan barang transfer nggak ada. Dan saya keluarga seperti teror. Ketika saya harus mengakui saya memiliki barang itu. Kalau tidak, saya akan dianggap sebagai bandar. Saya bilang sama keluarga saya, termasuk ibu saya akan ladeni. Saya nggak takut. Saya akan membawa prinsip saya. Saya disuruh ngaku, saya nggak mau ngaku. Mana salah saya? Buktikan saya salah. Mana bukti sidik jari saya? Mana bukti transfer saya? Mana bukti saya memesan barang? Saya tidak ada bukti yang dimiliki oleh polisi. Dan saya tidak mau mengakui. Sampai akhirnya ketika saya tidak bisa ditekan, dipaksa ya, karena saya sidik jari pun saya nggak bisa diambil sidik jari. Kenapa? Karena saya bilang sidik jari dulu kotak rokok itu, baru sidik jari saya mau. Jangan sampai sidik jari saya dipakai ditempel di kotak rokok. Dipikir karena sidik jari saya basah itu ditempelkan. Akhirnya tidak jadi pun, sidik jari pun tidak jadi untuk diproses. Dan saya pun ketika di pengadilan dibawa ke kejaksaan, saya tidak tanda tangan BAP. Boleh tanya jaksa saya. Saya tidak ada menandatangani, saya tidak menyetujui. Saya tidak ada tantangan berkas. Berkas-berkas saya tidak ada saya tandatangani. Tapi tetap saya ditahan karena ya saya dianggap salah. Kencing saya positif. Sayang saya tidak membawa 2 alat bukti kencing untuk saya bisa periksa.
Dan ketika di pengadilan, saya bersidang, hakim menanyakan kepada para saksi polisi. Ada saksi mengatakan yang satu, oh dia ke utara dulu baru ke selatan. Saksi polisi yang satunya lagi yang depan, oh dia langsung masuk langsung keluar. Dua keterangan polisi sudah berbeda. Hakim sudah tahu. Cuman kembali lagi, saya orang biasa. Sama seperti kasus saya yang pertama. Mana korbannya? Mana pisaunya? Nggak ada. Tapi tetap dianggap bersalah. Karena kencing saya positif. Tetap dianggap bersalah. Ya 5 bulan saya bisa bebas dari penjara. Berkat Tuhan memberikan anugerah. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak mungkin saya bisa mendapatkan kemudahan. Karena saya yakin para jaksa dan hakim mempunyai hati nurani. Disitulah letak jalan tangan Tuhan untuk memberikan kemudahan. Dengan berbagai macam cara Tuhan memberikan saya jalan untuk mendapatkan kemudahan itu. Rahayu, mari tetap bersatu, jangan pernah kembali lagi, jangan pernah makan narkoba karena berbahaya. Hukumannya yang berat, hukumannya yang akan membuat tersiksa dengan keluarga. Hati-hatilah terhadap kehidupan. Rahayu.